Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, PT KAI menghadirkan diskon tiket kereta sebesar 30%. Program ini berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dalam program tersebut, KAI menyiapkan lebih dari 1.500.000 tempat duduk untuk kereta ekonomi komersial. Hingga 21 Desember 2025, tiket yang telah terjual mencapai 808.000 lebih atau sekitar 54% dari total kuota. Angka penjualan terus mengalami kenaikan seiring mendekatnya puncak arus mudik dan libur Nataru. Untuk kereta api jarak jauh, penjualan telah mencapai lebih dari 2 juta tiket atau 20,37% dari total kapasitas. Sementara itu kereta api lokal baru terjual sekitar 32%. Sementara keramaian penumpang terjadi di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta. Lonjakan penumpang terjadi sejak beberapa hari terakhir bersamaan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru. Tujuan favorit penumpang ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Diprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada Selasa esok. Kepadatan ribuan penumpang juga terjadi di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Para penumpang ini akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya. Data Humas Daop 2 Bandung, sebanyak 180.000 tiket sudah terjual. Sejumlah penumpang mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan karena takut kehabisan. Ya, dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Senen Jakarta dan Ervan David di Stasiun Kota Bandung. Baik, kita ke Jen terlebih dahulu. Baik, selamat siang Jen. Bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Senen saat ini? Silakan. Ya, baik Ocha dan juga pemirsa, kalau untuk kepadatan di Stasiun Pasar Senen saat ini memang meskipun belum terlalu padat seperti pada saat tahun-tahun sebelumnya mendekati hari Natal, namun untuk hari ini sudah semakin ramai penumpang yang melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Kalau dari Daop 1 Jakarta sendiri memang disediakan 900.000 tiket yang dijual untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, dan beberapa stasiun lainnya di Daop 1 Jakarta. Dan yang sudah terjual selama periode Natal dan Tahun Baru, yakni dari 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026, ini sudah ada 565.000 tiket dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan. Kemudian Ocha dan juga pemirsa, untuk total semuanya, untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, ini ada 1.732 perjalanan kereta api, dan dari PT KAI Daop 1 Jakarta juga sudah menyediakan kereta api tambahan. Jadi total ada 84 kereta api dengan 68 kereta api reguler dan juga 16 kereta api tambahan. Kemudian Ocha dan juga pemirsa, untuk tujuan-tujuan favorit ini masih didominasi di Kota Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Kemudian untuk tanggal favorit, kalau kita lihat dari okupansi tiket yang sudah terjual, ini ada di tanggal 24 Desember 2025 dengan okupansi 93%. Itu artinya dari tiket yang tersisa untuk tanggal-tanggal mendekati Natal atau hari Natal tanggal 25 Desember ini hanya tersisa sedikit saja. Meskipun demikian, dari PT KAI Daop 1 Jakarta juga sudah menyediakan diskon tarif atau potongan harga tiket hingga 30%. Ini tentu saja disambut antusias ya oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api. Dan untuk diskon tiketnya ini periodenya dari tanggal 22 Desember
2025 sampai 10 Januari 2026. Dan tadi kalau kami sempat menanyakan juga kepada calon penumpang yang berada di stasiun Pasar Senen ini, mereka mengaku memang sangat antusias dan mendapatkan tiket atau slot tiket untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen maupun untuk kembali ke Jakarta pada nanti di arus balik periode libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan nanti juga kalau puncak arus mudik ini diperkirakan terjadi pada tanggal 24, nantinya puncak arus baliknya diperkirakan pada awal Januari 2026 bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari berbagai kota di Pulau Jawa menuju ke Jakarta, khususnya di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, dan beberapa stasiun lainnya di KAI Daop 1 atau daerah operasional 1 di Jakarta ini. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih Jen. Baik, berikutnya kita ke Ervan David. Ervan, kapan perkiraan puncak arus mudik Nataru di stasiun Kota Bandung? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Menjelang memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Bandung terus dipadati penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman. Dan khusus di stasiun Bandung ini, pihak Daop 2 Bandung menyediakan 29 armada. Lokomotif diantaranya 25 kereta reguler dan 4 kereta tambahan. Dan sementara dari data KAI Daop 2 Bandung juga perharinya rata-rata ada 15.962 penumpang melakukan perjalanan di wilayah Daop 2 Bandung menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan khusus untuk di stasiun Bandung ini, dari pagi tadi hingga siang ini memberangkatkan 5.926 penumpang. Dan sementara untuk total tiket yang disediakan di Daop 2 Bandung ini ada 247 atau sudah terjual 206.711 tiket yang sudah terjual atau sudah terisi 72% okupansi tiket yang disediakan. Dan angka tersebut akan terus bertambah seiring mendekati momen libur Tahun Baru 2026 mendatang. Dan diprediksi puncak arus Natal dan Tahun Baru ini akan terus terjadi pada hingga tanggal 28 Desember 2025 mendatang. Dan bagi para calon penumpang dihimbau agar menjaga barang bawaannya saat melakukan mudik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Demikian, Ocha. Baik, terima kasih Ervan dan juga Jen Cahyani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penumpang membludak di Pelabuhan Laurentius Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan penumpang berasal dari Kupang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga. Kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Laurentius Maumere, Nusa Tenggara Timur jelang Hari Natal dan Tahun Baru. Ribuan penumpang rela antre dan berdesakan untuk keluar masuk kapal. Kebanyakan penumpang berasal dari Pelabuhan Kupang yang hendak merayakan Hari Natal bersama keluarga di Maumere. Para penumpang mengaku lebih memilih moda transportasi kapal laut untuk pulang ke kampung halaman karena tarif yang murah. PT Pengli juga memberikan diskon tarif sebesar 20% dalam momen libur Nataru tahun ini. Untuk liburan Natal dan Tahun Baru, dari mana tadi? Dari Kupang. Dari Kupang. Bagaimana menggunakan kapal Pelni? Aman atau? Aman. Aman ya. Kenapa tidak gunakan pesawat? Tidak, karena harganya mahal, terus kalau Pelni itu harganya lebih murah, terus asik juga. Diperkirakan peningkatan penumpang pada arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Maumere masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan truk terjebak antrian di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Banten, imbas kebijakan pengalihan selama libur Natal dan Tahun Baru. Para sopir mengaku sudah menginap di pelabuhan selama berhari-hari. Ribuan truk ekspedisi terjebak antrian panjang di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Antrian terjadi imbas kebijakan pengalihan penyeberangan saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Pelabuhan Bandar Bakau Jaya saat ini hanya mengoperasikan 6 unit kapal dengan kapasitas angkut maksimal 70 truk untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Para sopir mengaku sudah berhari-hari menginap di pelabuhan. Usaha 2 malam, Pak. 2 malam? 2 malam. Berarti 2 malam 1 hari, 2 malam. Ini Bapak mau kemana, dari mana mau kemana? Saya dari Surabaya mau ke Bengkulu. Bawa apa nih? Bawa imbusan buat ke Sumatera yang kena banjir katanya. Oh. Pak, ini Bapak tahu nggak ini kenapa nih sampai tersendat berhari-hari? Tersendat katanya yang dari sana dibuang ke sini semua. Kalau di sini kapalnya terbatas, jadinya ngantri. Para sopir berharap ada kebijakan penambahan kapal di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya agar aktivitas penyeberangan kembali normal. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.